Syarat kimia air yang masih bersih dan sehat sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia beracun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebih. Yang ketiga, pH air sekitar 7 atau netral. pH itu konsentrasi asam basa. Contoh air sabun itu termasuk basa, sedangkan cuka itu termasuk asam. Persyaratan biologi untuk air bersih sehat yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, kolera, bakteri patogen, dan penyebab penyakit. Selain syarat-syarat tersebut, air digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas sebagai berikut. Yang pertama, aman dan higienis. Yang kedua, baik dan layak. Yang ketiga, tersedia dalam jumlah cukup. Yang keempat, mudah terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, informasi penting dalam teks non-fiksi. Ini David tulis bisa diklik apa enggak kira-kira? Silahkan David, diklik David. David. Diklik David. Enggak bisa. Setiap bacaan, halaman 82, atau teks memuat inti masalah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Inti masalah merupakan informasi penting yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan meliputi objek yang dibicarakan, apa, berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan, siapa, berkaitan dengan waktu, kapan, berkaitan dengan tempat di mana, berkaitan dengan alasan mengapa, berkaitan dengan uraian peristiwa bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris, what, who, when, where, why, sama how. Atau disebut 5W1H. Oke. Berikutnya, halaman 83, ada peran air bagi kehidupan. Air merupakan zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal tersebut karena air memiliki sifat kimia yang melarutkan. Jadi air berperan dalam proses metabolisme makhluk hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tetapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa adanya air tidak ada kehidupan di bumi. Air dapat diartikan sebagai sumber kehidupan dan tanda dari adanya kehidupan. Air disebut sebagai sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Air disebut sebagai tanda kehidupan karena di dalam tubuh manusia sebagian besarnya tersusun dari air. Air mendukung segala sisi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air berfungsi untuk keperluan industri, pertanian, transportasi, dan rumah tangga. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jika ada kan dikonsumsi manusia, air harus memenuhi syarat sebagai air bersih. Syarat air bersih dikriteria menjadi 3, yaitu secara fisik, kimiawi, biologi. Oleh sebab itu, air perlu diolah dan dikonsumsi digunakan sehari-hari serta terhindar dari kuman dan bakteri. Pertanyaan saya, air dengan pH 7 itu merupakan ciri air yang bersih secara fisik, kimiawi, atau biologis. Saya ulang. Air dengan pH 7 itu merupakan ciri air bersih berdasarkan fisik, kimiawi, atau biologi. Kimiawi. Oke, kimiawi. Sedangkan air tidak mengandung bakteri patogen. Itu merupakan ciri kimiawi, fisika, atau biologi.
Biologi. Oke. Kalau air tidak berbau, itu merupakan ciri fisik, kimia, atau biologi? Fisik. Oke, bagus. PR-nya 83 ya, halaman 83 sampai 84 itu ya. Kita lanjutkan pembelajaran kedua. Halaman 85. Kita agak percepat karena masih ada satu buku lagi yang belum kita bahas. Bulan ini harus selesai. Tahukah kamu bahwa air tercemar dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup? Coba kamu perhatikan sungai yang kotor, apakah kamu dapat melihat ikan? Sungai yang tercemar tidak dapat ditinggali ikan. Lalu, apa pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup? Kamu akan menemukan jawabannya pada materi di bawah ini. Yang pertama, informasi penting dalam teks non-fiksi. Kamu telah mempelajari informasi dalam teks non-fiksi. Ingatlah bahwa informasi penting dapat ditemukan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Berdasarkan kata tanya tersebut, kamu dapat menemukan informasi penting. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari manfaat dan kualitas air bersih. Contoh, coba lihat kondisi air di sekitar rumahmu untuk mengetahuinya. Kamu harus mengamati air tersebut. Ini bacaan halaman 85, Hari Air Sedunia 2020. Air dan perubahan iklim. Pada 22 Maret 2020 diperingati sebagai Hari Air Sedunia ke-28. Peringatan Hari Air Sedunia ke-2020 ini memiliki tema Water and Climate Change, air dan perubahan iklim. Peringatan Hari Air Sedunia merupakan peringatan bagi masyarakat terhadap pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber air berkelanjutan. Peringatan Hari Air Sedunia ini bertujuan supaya masyarakat memberi dukungan dalam konservasi air. Caranya dengan mengurangi penggunaan air keran yang berlebihan. PBB gencar mensosialisasikan tentang Hari Air Sedunia melalui kegiatan nyata. Tema Hari Air Sedunia 2020 adalah air dan perubahan iklim. Bagaimana keduanya saling terkait? Beradaptasi dengan efek air dari perubahan iklim akan melindungi kesehatan dan menyelamatkan manusia. Jika ketersediaan air tanah di bumi menipis, akan terjadi perubahan iklim. Penduduk dunia harus menggunakan air lebih efisien dan mengurangi gas rumah kaca. Oke. Apa yang dibahas pada bacaan halaman 85 tadi? Tentang Hari Air Sedunia. Oke. Oke, bagus. Hari Air Sedunia. Di mana kira-kira peringatan Hari Air Sedunia dilakukan? Ya, di seluruh dunia ya. Yang berikutnya, siapa yang gencar mensosialisasikan tentang Hari Air Sedunia? Semua dunia. PBB. Kapan Hari Air Sedunia diperingati? Pada 22 Maret 2020. Oke. Jadi itu yang disebutkan itu merupakan kalimat penting dalam suatu bacaan. Lanjut halaman 86. Air yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia haruslah memenuhi syarat yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang persyaratan air yang layak untuk digunakan. Air yang digunakan harus memenuhi syarat air yang bersih. Masih ingat apa saja syarat air yang bersih? Tadi ada 3, secara kimiawi, secara fisika, dan secara biologi.
Apa yang akan terjadi jika air yang digunakan tidak memenuhi syarat air bersih? Keberadaan air menentukan kualitas kehidupan. Sebagai contoh, salah satu sumber air yang sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup yaitu sungai. Sungai yang bersih akan membawa dampak baik terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, sungai yang tercemar dapat membahayakan ekosistem di dalamnya serta makhluk hidup di sekitarnya. Bagaimana air sungai tersebut dapat tercemar? Pencemaran air sungai dapat disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya kebiasaan membuang sampah ke sungai. Sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai menyebabkan sungai kotor dan tercemar. Akibatnya, kualitas air sungai menurun, rendah, sehingga tidak layak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Nah, hasilnya apa? Ketika kemarin dikelola oleh PDAM misalkan, tetap aja airnya itu awalnya ya kotor. Berbeda dengan sungai-sungai yang masih alami, misalkan di pegunungan. Meskipun dikelola oleh PDAM, maka airnya tetap akan bersih. Selain sampah rumah tangga, ada beberapa faktor yang dapat mengurangi tingkat kualitas air sehingga air menjadi kotor dan tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Misalkan kalian habis cuci-cuci, limbah deterjennya dibuang di sungai. Pemakaian pupuk dan pestisida di lahan pertanian, itu juga tidak baik. Pembuangan limbah industri ke perairan. Kalau dampak pemakaian pupuk dan pestisida di lahan pertanian tadi apa? Ketika airnya mengalir ke sungai, maka airnya itu bisa menjadi air yang beracun. Yang ketiga, pembuangan limbah industri ke perairan. Banyak sekali pembuangan itu, limbah industri ke perairan. Yang keempat, tumpahan minyak dari kapal-kapal pembawa minyak itu juga menyebabkan air menjadi kotor. Perairan yang tercemar dapat membahayakan ekosistem di dalamnya. Misalnya, ikan yang hidup di perairan yang tercemar logam berat, akibatnya ikan menjadi berbahaya, beracun jika dikonsumsi manusia. Dampak selanjutnya, ekosistem di dalam perairan tersebut lama-kelamaan akan rusak dan mati. Air yang sudah tercemar memiliki ciri-ciri antara lain pH tidak netral, berarti pH tidak 7. pH netral itu 7. Bisa asam maupun basa. Berbau, berwarna kotor, dijumpai banyak mikroorganisme, bakteri, dan terdapat endapan. Pencemaran air sangat merugikan kehidupan makhluk hidup. Pencemaran ini dapat mengakibatkan terjadi krisis air bersih, sehingga manusia sulit mendapatkan air bersih. Salah satu usaha mendapatkan air bersih yaitu melakukan proses penjernihan air. Bagaimana cara melakukan proses penjernihan air? Halaman 86 itu semestinya praktik ya, tapi karena tidak bertemu langsung jadi tidak memungkinkan. Jadi air itu betul-betul sangat diperlukan sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup. Nah, air yang baik itu yang dapat digunakan tentunya yang memiliki yang baik tentunya ya. Ya baiknya di situ ada 3 syarat. Yang pertama, sebentar ya. Halo Gladys? Iya. Iya. Halo, iya ada apa? Iya pagi. Lele, nyalakan kamera. Sebentar ya.
Iya, halo. Oke, saya lanjutkan. Halo. Iya. Iya, pagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi air itu sangat diperlukan sekali, dan kategori air dikatakan bersih harus memenuhi 3 syarat tadi, secara fisik, secara kimia, secara biologi. Itu ya. Oke, kita lanjutkan yang halaman 87 mengenai unsur intrinsik dalam cergam atau cerita bergambar. Unsur intrinsik itu adalah unsur apa kira-kira nanti kita bahas. Cergam singkatan dari cerita bergambar. Cergam merupakan gambar yang berfungsi sebagai ilustrasi dalam suatu cerita. Cergam memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Fungsi dari cergam yaitu memperjelas alur cerita, menghidupkan cerita, dan memberi nilai keindahan pada cerita. Cergam yang baik menunjukkan gambar ilustrasi yang dapat merangsang serta membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Pada pembuatan cergam biasanya menggunakan objek berupa gambar manusia, tumbuhan, dan atau hewan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari beberapa objek benda. Objek gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema dan isi cerita. Langkah pertama membuat cerita bergambar adalah menentukan unsur intrinsik pada cerita. Unsur intrinsik dalam cerita cergam sebagai berikut. Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan objek yang digunakan, yang ketiga menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu dalam cerita. Yang keempat menentukan latar dalam isi cerita. Latar terdiri dari latar waktu dan latar tempat, terus menentukan alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Kalian bisa memperhatikan contoh cergam berikut. Gambar di atas merupakan penggalan dari buku cergam berjudul Banjir di Kampung Beru. Penggalan cergam tersebut menggambarkan kecerobohan Beru karena membuang sampah di sekolah. Apa unsur intrinsik dalam penggalan cerita cergam tersebut? Unsur intrinsik dalam penggalan cergam di atas adalah yang pertama tema. Temanya tentang lingkungan. Yang kedua objeknya ada hewan beruang. Karakter tokoh utama Beru. Tokoh pembantu Bella. Latar tempatnya lingkungan rumah Beru. Latar waktunya sore hari. Alur ceritanya maju. Ini Jonathan Leaf kelas berapa ya? Oh, Kiki. Silahkan join di kelasnya Kiki. Nah, itu unsur intrinsik itu, yaitu berkaitan dengan tema, objek, karakter tokoh, terus tokoh pembantu, ada latar tempat, latar waktu, alur cerita, itu semua merupakan bagian unsur intrinsik suatu cerita. Halaman 89, 90, sama nanti dibuat PR, 89 sama 90. Kita lanjutkan. Halaman 91, pembelajaran ketiga.
halaman 91, silakan disimak halaman 91. Selamat pagi Pak Dani. Pagi Pak Jum. Di kelas berapa Pak Jum? Bisa dimasukkan ke kelas 1 Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ye. Silakan bisa diklik Pak Jum. Oke, saya lanjutkan. Halaman 91. Bagaimana cara ibumu mendapatkan sayuran dan nasi yang kamu makan setiap hari? Ibumu dapat membelinya di pasar atau tukang sayur. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi lainnya dapat kamu pelajari pada pembelajaran berikut. Yang pertama, teks non-fiksi atau bacaan memuat informasi pokok. Informasi pokok atau penting dalam bacaan merupakan informasi yang mampu menjawab pertanyaan 5W1H. Untuk menemukan informasi pokok dalam suatu bacaan, kita harus membaca dulu dengan serius, baca dengan cermat agar dapat menemukan informasi pokok dalam bacaan yang tepat. Yang berikutnya, kita baca dulu bacaan itu. Peran sektor pertanian. Indonesia memiliki tanah yang subur. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pertanian berlimpah. Komoditas pertanian di Indonesia yang dominan meliputi minyak sawit, karet alam, kakao, teh, singkong, beras, dan rempah-rempah tropis. Selain itu masih ada beberapa hasil pertanian sebagai sumber bahan baku, yaitu kapas, kain goni, gula, tembakau, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Sektor ini memberikan pendapatan bagi bangsa Indonesia, meskipun saat ini kontribusi sektor ini menurun, tapi masih mampu menambah kas negara. Sektor pertanian di Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi negara. Bahkan pertanian dapat dikatakan sebagai tulang punggung sistem ekonomi negara. Hal ini dikarenakan selain menyediakan makanan dan bahan baku, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja paling banyak di Indonesia. Itu sektor pertanian. Jadi membahas terkait dengan sektor pertanian. Apa yang dibahas? Peran sektor pertanian. Siapa? Ya, para petani berarti ya. Di mana? Di Indonesia. Kapan? Bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya itu nanti kalian bisa menentukan. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H itu, berarti kalian bisa menentukan informasi penting dalam suatu bacaan. Yang berikutnya, yang B, kegiatan ekonomi mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan manusia sangat beragam, meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Contoh, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan sekundernya berupa misalkan AC, terus apalagi ya, sepeda motor, dan lain sebagainya. Itu katakanlah nggak punya pun ya nggak apa-apa, kan begitu. Berarti itu dikatakan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan tersier itu punyanya itu apa ya? Misalkan kayak akuarium, di rumah punya akuarium, atau punya apalagi PS5 itu kebutuhan tersier yang dinomor-3-kan. Oleh karena itu setiap hari manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Petani menanam padi, itu berarti prosesnya produksi.
merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Jadi petaninya itu disebut produsen. Kegiatan produksi ini berasal dari sumber daya ekonomi, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan menjaga kelangsungan usaha, memenuhi kebutuhan hidup, dan mencapai kesejahteraan. Itu produksi. Namanya orangnya yang memproduksi berarti disebut produsen. Berikutnya ada distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Misalkan Jason itu petani, maka Jason itu disebut produsen. Dia tugasnya apa? Memproduksi padi. Nah, misalkan setelah dari itu dijual ke Nando. Nandonya mengirimkan ke Surabaya misalkan. Berarti proses yang dilakukan Nando merupakan proses distribusi. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor, maka Nando dikatakan distributor. Tujuan kegiatan distribusi agar hasil produksi dapat segera sampai pada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan distribusi ke konsumen dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Yang ketiga, ada konsumsi. Misalkan yang membeli padinya tadi sudah jadi beras, yang membeli kensu, maka kensu disebut sebagai konsumen. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang atau waktu. Konsumsi, contohnya misalkan Kensu membeli beras ke Nando, berarti itu merupakan harus mengeluarkan uang, berarti ya di situ. Berarti sebagai seorang konsumen membeli pada produsen, produsen membeli sebagai konsumen membeli pada distributor, distributor membeli pada konsumen. Pada produsen. Lanjut, konsumsi setiap orang berbeda karena beragam faktor. Faktor yang mempengaruhi konsumsi seorang antara lain kemampuan dalam menyediakan barang dan jasa, kemampuan dalam memberi barang dan jasa, tingkat harga barang dan jasa, serta tingkat pendapatan. Jadi beda-beda antara kebutuhannya Kensu, kebutuhannya Amel, kebutuhannya Deborah, tentunya sangat beda-beda. Nah, itu didasarkan pada apa? Didasarkan pada daya beli, kemampuan membeli, terus pendapatan, dan lain sebagainya. Selain faktor tersebut, tingkat konsumsi seseorang dipengaruhi selera dan tingkat kebutuhan. Makin tinggi selera dan tingkat kebutuhan, makin besar jumlah konsumsi. Tingginya konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, makin tinggi pula kesejahteraannya. Itulah 3 jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi daya beli masyarakat atau kebutuhan masyarakat itu juga berbeda-beda. Tadi misalkan Kensu sama Amel sama Deborah, pasti ketiganya itu berbeda. Enggak semuanya membeli beras 25 kilo. Bisa saja ada yang membeli berasnya hanya 5 kilo, atau bahkan langsung 50 kilo. Bergantung dari kebutuhan dan kemampuan untuk membeli. Oleh karenanya, kita tidak bisa iri misalkan dengan teman atau dengan siapa. Wah, temanku HP-nya baru, gitu. HP-nya bagus. Nah, belum tentu kita bisa membeli untuk HP yang baru atau yang bagus. Mungkin masih perlu menabung dulu, dan lain sebagainya. Jadi, artinya ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas konsumsi, aktivitas penggunaan barang, penggunaan jasa, itu kita harus
mempertimbangkan dari sisi kemampuan juga. Oke. Selanjutnya, bagian C, ada manfaat keragaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada pembelajaran subtema 1, kamu telah mempelajari keragaman jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Coba kamu ingat kembali materi keragaman jenis usaha. Itu sudah dibahas ya. Apa saja contoh keragaman jenis usaha dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Bentuk keragaman jenis usaha dapat ditunjukkan adanya beragaman pekerjaan masyarakat di Indonesia. Setiap pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan beras dan sayuran tanpa adanya petani. Contoh lain, masyarakat yang berada di daerah rendah, dataran dan dataran tinggi akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ikan laut. Jadi orang yang di dataran tinggi itu akan kesulitan memenuhi kebutuhan ikan laut dan garam tanpa adanya nelayan dan penambak garam. Dengan demikian, keragaman jenis usaha dapat saling memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berikut manfaat lain adanya keragaman jenis usaha bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk kreatif dan menghasilkan suatu barang. Berdasarkan di atas, keragaman jenis usaha memiliki peran dan manfaat yang penting bagi kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat hendaknya bersikap saling menghargai atas keragaman jenis usaha. Jadi usaha itu berbeda-beda. Mungkin orang tua kalian, pekerjaannya antara orang tua satu dengan satunya berbeda. Semuanya hanya ingin satu, memenuhi tadi kegiatan konsumsi. Untuk memenuhi kegiatan konsumsi. Jason itu kenapa? Jason kok tidak duduk di depan HP? Jason kok tidak ikut pembelajaran, Jason? Apa, Pak? Kok tidak ikut pembelajaran? Habis buang itu, Pak, habis buang air, Pak. Jadi keragaman jenis usaha itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi secara apa? Meningkatkan daya tadi konsumsi. Jadi semakin pekerjaannya itu biasanya ya, pekerjaannya itu yang semakin mendapatkan banyak uang, itu maka kebutuhannya semakin besar. Contoh dokter. Anggaplah dokter sama petani misalkan. Mungkin seorang petani tidak perlu beli mobil mewah. Tapi seorang dokter Pak, saya tolong dimasukkan di kelas 1, Pak. Tapi menghilang. Yang mari beraktivitas baiknya ada berapa bola? Boleh jawab, boleh. Ada 4. Ya, Bu Har, silahkan diklik. Satu bola dari keseluruhan. Ya, tadi saya katakan misalkan dokter sama petani. Itu tentunya kebutuhannya berbeda. Dokter tidak perlu beli cangkul, tapi seorang petani perlu membeli cangkul. Bagi petani, cangkul lebih berharga. Bagi dokter tidak perlu beli cangkul meskipun punya dana banyak, uang banyak. Terus kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan seorang dokter mungkin karena penghasilannya banyak, bajunya setiap minggu bisa mereka beli baju. Sedangkan petani belum tentu. Yang artinya kebutuhan primer tadi terpenuhi, kebutuhan sekunder terpenuhi, kebutuhan tersier pun terpenuhi. Bagi seorang dokter misalkan, karena penghasilannya banyak. Berbeda dengan seorang petani tadi. Bisa memenuhi kebutuhan primer saja sudah sangat bersyukur. Nah, ini menimbulkan sebuah keberagaman. Seorang petani tanpa adanya dokter, juga nanti kalau sakit berobatnya kemana? Seorang dokter tidak ada petani,
juga bingung kalau misalkan mau makan nasi, berasnya dari mana. Semua kegiatan usaha itu tadi sangat beragam sekali, berbeda-beda. Bahkan wilayah atau geografis itu sangat mempengaruhi itu juga. Contohnya di dataran rendah, di dekat pantai, pasti profesinya banyak sebagai nelayan. Tapi di pegunungan berbeda, mereka rata-rata berkebun. Hasil panen kebunnya dikirim ke daerah yang dekat pantai, dibeli orang yang daerah sana. Sedangkan ikan yang dari laut juga dikirim didistribusikan ke daerah dataran tinggi. Hal ini yang sangat ketergantungan satu sama lain. Dalam proses pengirimannya tadi tentunya perlu seorang distributor yang harus mendistribusikan barang-barang itu tadi untuk dikirim ke pegunungan maupun ke dekat pantai atau dataran rendah. Jadi begitu anak-anak pentingnya kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi, distribusi, produksi maupun konsumsi. Selanjutnya yang 93, 94 sampai 95 nanti sekalian dikerjakan. Hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Selain nanti silahkan kerjakan tugas-tugasnya. Minta tolong Amel pimpin doa, Amel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami dan Pak Dani, ya Tuhan, yang diberi gurunya, ya Tuhan, juga berkati Pak Dani, Tuhan, yang tidak mengajar kami, Tuhan. Berilah kekuasaan pada teman-teman kami, keilmuan, kepintaran, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Silahkan kalian boleh log out. Pak Dani. Ya. Besok bawa buku apa, Pak? Besok bawa buku tematik sama buku bimbel ya. Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, selamat belajar, kerjakan tugas. Ya, Manusia dengan akal budinya bisa mengatur semuanya itu. Ya,